Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari ini, petang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, karunia berupa kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita hanya membahas satu ayat insyaallah di ayat ke-8 tentang orang-orang munafik di dalam surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah kemarin sudah dibahas kalau membahas orang beriman itu Allah cukup menyebutkan ciri-cirinya dalam 4 ayat. Kalau menyebut tentang orang-orang yang kafir, bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya butuh menjelaskannya dalam 2 ayat, ya. Ayat ke-6 dan ke-7. Tapi ketika Allah membicarakan tentang orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala membahasnya lumayan banyak, ya, mulai ayat ke-8 sampai nanti di ayat yang ke-20. Jadi butuh 13 ayat Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, yang
Pertama kemarin itu adalah mereka yang menyatakan beriman kepada Allah, kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka tidak mengimaninya sama sekali. Nah, kita baca dulu ayat ke-9, ke-10, mungkin sampai ke-12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Jadi ketika orang-orang munafik itu, nanti kesimpulannya oleh Ibnu Katsir ditaruh di pembahasan di ayat ke-20 nanti. Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi itu membahas kesimpulan orang kafir itu ada di orang munafik itu ada di tafsir ayat ke-20. Jadi ini sebagian ciri-cirinya saja. Nah, ketika di ayat ke-8 Allah menyatakan mereka biasanya adalah orang yang menyatakan beriman, tapi padahal sesungguhnya mereka belum atau bahkan tidak beriman sama sekali. Maka di ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menyatakan yukhadi'unallaha. Ya. Mereka hendak, ini pakai kata kerja sekarang dan akan datang. Itu menunjukkan hanya sekedar keinginan. Mereka itu dengan melakukan hal tersebut, menyatakan iman padahal tidak, yukhadi'unallaha. Mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga mereka ingin memperdayai orang-orang yang beriman, menipu orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka itu membuat tipu muslihat, menipu, tidaklah mereka itu melakukan penipuan illa anfusahum, kecuali pada diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka itu menyadarinya, merasakannya. Jadi kalau yukhadi'una itu asal katanya itu adalah al-khada'u al-ikhfa. Ya. Jadi ikhfa itu menyembunyikan, menyamarkan. Ya. Menyamarkan. Asalnya itu begitu. Kalau menyamarkan, nyamar berarti yukhadi'unallaha, itu maknanya adalah yukhalifunallah. Mereka menyelisihi Allah. Mereka ingin menampakkan sesuatu kepada Allah padahal bukan itu yang sesungguhnya mereka bawa. Fal mukhadi'u yuzhiru khilafa ma yudmir. Jadi
mukhadi, orang yang disebut, kalau terjemahan Indonesianya kan menipu ya. Itu maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang memperlihatkan sesuatu padahal itu dengan menyembunyikan yang sesungguhnya. Khilafa ma yudmiru. Oleh karena itu di dalam surat An-Nisa ayat 182 itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri orang munafik yang menipu Allah Subhanahu wa taala yang disebut di ayat ke-9 ini. Surat An-Nisa nanti dibaleni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat, bentar, ayatnya keliru ini ayatnya. Ayatnya ada di, bentar, 142, keliru, bukan, enggak ada 182. An-Nisa itu cuma 176 ya. Ayat 142. Di ayat 142 Allah Subhanahu wa taala menyebut di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini di satu ayat Allah menyifati orang munafik itu dengan 3 sifat. Kenapa disebut mereka itu menipu Allah? Yang pertama, idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri sholat, berdiri niku rada aras-arasen. Nah nek ngeten niki ya kadang-kadang kula panjenengan rada aras-arasen. Iki bahaya ngeten niki ya. Idza qamu ilas sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri sholat, mereka berdirinya malas. Semangat kalau yura'unan nas. Jadi hanya karena ingin dilihat orang. Nah, ini sing ya. Ngeten iki sing bagian ngimami sorong ini. Penyakite wong ngimami niki gampang kena ngeten iki. Nek penyakite makmum kan mboten. Napane sing kate diriyakno nek gawe makmum. Wong mek kari melok tok. Imam takbir melok takbir, imam maca menengahe waladhdallin kait muni amin. Kan ngoten ya. Sing kate diketokno napa wong liyane padha ae. Ini penyakitnya yang ngimami itu adalah yura'unan nas. Ini bahaya. Tapi meskipun makmum niku mboten kena penyakit riya, mungkin kena penyakit liyane. Biasanya mangkelan. Kocik suhe nih sih. Siji penyakite. Perasaku yo gak enak-enak nemen. Ngono kok disuwe-suwe ya. Iku penyakite makmum. Penyakite makmum. Nek penyakite imam niku riya. Penyakite makmum mboten kira riya niku sing diriyak napane. Sing kate ditutu-tutuno mboten enten. Ya. Tapi ngene iku wau. Ini gua CC penyakitnya. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Niki nggih tambah bahaya. Dadi nek salat niku siji aras-arasen, loro niku mungkin ketok semangat nek kepingin riya. Yang ketiga, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Wah, iki bahaya.
Mulai takbir Allahu Akbar sampai salam kira-kira eling Gusti Allah niku ping pinten. Kula panjenengan. Soale nek pengalaman niku ya, pengalaman kula kinten pengalaman kabeh wong niku. Mulai takbir Allahu Akbar niku rata-rata mari kono eling liyane sembarang. Sing jabane salat mang gak eling dadi eling kabeh. Padahal nek pun mari salam niku wis sing mang dieling pas salat niku nggih mboten dieling-eling. Ya, pas salat. Oleh karena itu penting untuk memahami makna dari yang kita baca. Ya napa saged ngiling Gusti Allah, wong sing diwaca niku mboten ngerti. Allahu Akbar, Allah sing maha besar. Makanya kadang-kadang saking mungkin ya, saking umumnya orang itu sholat tidak mengerti, kenapa kok sampai ada sinten biyen jenenge Gusman Roy. Mboten seberapa. Sing wong lawang niku lho. Oh, sholat nggih cara Jawa nggih cara Indonesia gitu ya. Ya mungkin karena sisi benarnya adalah karena akeh-akeh wong sholat niku mboten ngerti maknane, kan itu nggih. Makanya kalau ingin mengingat Allah di dalam sholat lebih-lebih, itu salah satu medianya atau salah satu caranya adalah mengerti bacaan sholat. Minimal sing diwaca bendina niku masya mboten surat sing dawa-dawa. Itu niku semerap. Nek bab nanti ikut imam bacaan yang dibaca oleh imam itu surat yang panjang-panjang pun dipikir atau. Tapi sekurang-kurangnya yang kita biasa pakai untuk sholat sehari-hari, termasuk sholat sunnah, niku paling boten pun semerap artinya. Ya. Kula wingi niku teng kelas, ya, sak kelas niku isi pinten? Nek mboten salah isi 35. Sing isok terjemahe Al-Fatihah niku arek situk tok. Isok jangkep. Yang bisa dengan lengkap, mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Nek bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim niku rata-rata sik saged. Terus maliki yaumiddin niku pun setengah-setengah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah niku kathah nggih sing boten semerap. Begitu seterusnya. Niki baru Al-Fatihah sing sering diulang-ulang. Napa maneh surat-surat ayat-ayat yang barangkali pernah kita baca di dalam sholat. Nah itu ciri orang munafik yang dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 142. Yukhadi'un Allah. Mereka itu menipu Allah. Kenapa disebut yukhadi'una itu menipu? Karena yang mereka tampilkan, yang mereka tampakkan sebenarnya berbeda dengan yang mereka sembunyikan. Walladzina amanu, tidak saja mereka menipu Allah, mereka juga berusaha mengelabui, menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka itu melakukan penipuan, ya, melakukan sikap mereka itu illa anfusahum, kecuali sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka itu menyadarinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi ya kepada kita kaum yang menyatakan diri beriman, annal munafiqina, bahwa orang-orang munafik itu biisaatihim ila anfusihim fi iskhatihim 'alaiha rabbihim bikufrihim. Ya, bahwa orang-orang munafik itu sebenarnya hanya menyakiti, menyalahi diri mereka sendiri. Ya, dengan melakukan kufur kepada Allah, meragukan, mendustakan ajaran Allah, itu sebenarnya mereka menyiksa diri mereka sendiri, ghairu sya'irina wala jarrina. Mereka tidak merasa dan tidak rumongso. Ini karena terkait dengan nanti hasil. Sakniki niku zamane nggih ngoten. Zamannya itu banyak yang apa nggih? Kathah kosmetik. Ya. Sembarang nih kosmetik. Nek politik napa? Jenenge napa? Pencitraan. Ya. Oleh karena itu Imam Ghazali ketika mendefinisikan apa yang disebut akhlak. Dan ini kemudian definisi ini dipakai di dalam banyak kamus-kamus bahasa Arab. Yang disebut akhlak itu adalah apa saja yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Yang daripadanya tumbuh perbuatan itu secara mudah tanpa perlu berpikir. Cara Arabe al khuluqu hayatun rasikhatun fil qalbi wa yasduru anhal af'al bi suhulatin wa biduni tafkir. Napa niki penting karena kadang-kadang kula panjenengan niku biasanya hanya fokus pada apa yang muncul di permukaan. Padahal kata Imam Ghazali ketika mengartikan tadi itu ya, akhlak niku napa mawon sing mancep nang jerone ati, tekon jerone ati niki lah timbul perbuatan itu tanpa perlu proses mikir. Niku yang disebut dengan akhlak seseorang. Nah, sak mangke niku ketok wong dum-dum dikira wong api. Api atau tidak api dalam pengertian tadi itu dum-dum, nomor dum-dum, memberi. Itu harus dilihat pertama adalah itu memang spontanitas dan kebiasaan. Nek kulinone ngoten wong niku apik. Makanya kula niku nek saya itu kalau ketemu mahasiswa gampang cirine. Ya. Baik atau tidak tergantung. Kalau setiap harinya rapi, ya berarti mahasiswa ini rapi. Tapi kalau hanya ketemu dosen rapi, tapi di luar itu tidak, maka dia bukan orang yang rapi. Sederhananya begitu. Makanya nek kepingin ro akhlake mahasiswa gampang. Nek ngumpul, sampean masuk di situ. Oh, baru ketahuan. Ya. Oh, niku asli nih. Ya. Atau kita juga demikian. Setiap hari itu ya didelok biasane kali kulinone. Itulah akhlaknya. Makanya nek zaman biyen niku kirangan sinten sing sik menangi, kata sing menangi barangkali ya. Jadi kalau mau apa namanya?
menikahkan, ya, orang tua mau menikahkan anaknya, itu ku mboten cukup mek mergo seneng terus digawa ketok ganteng, mboten cukup. Dicari tahu dulu, ditelisik. Budalo deloken sing ngelamar adikmu itu sapa. Dilihatlah lingkungannya seperti apa. Nah, lingkungannya niku tidak masjid. Lingkungannya enten masjid pun poin siji. Didelok biasane. Oh iya ketok nang masjid. Ditakokno maneh nang tanggane. Oh iya. Itu carane sakniki mboten nek ngono ya. Kesuwen. Nggih gara-gara kesuwen niku pundi sekardangan niku dalan pojokan niku polebok mobil niku gara-gara kesuwen niku wae. Suwen niku. Sekardangan niku pojokan niku lho. Ya. Pendinten pokoknya dina Senin sampai Jumat. Oh niku antri. Oh. Nah niku. Dan itu fenomena loh. Sidoarjo, Surabaya itu tinggi sekali tingkat ini ya. Ini karena niku wau. Lari saniki mboten adik takon macam-macam pokoke ketok padha senenge wis. Budal jarene. Tidak dilihat. Ya, bagaimana sesungguhnya. Itu sifat atau ciri orang munafik yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahukan kepada orang-orang beriman, kepada kita semua bahwa mereka itu sesungguhnya melakukan itu semua justru merugikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, na'tul munafiki, cirinya orang munafik niku pertama adalah khona'ul akhlak. Ya. Jadi akhlaknya itu rusak. Ya. Mereka itu kenapa disebut akhlaknya rusak? Yusaddiqu bilisanihi wa yungkiru biqalbihi wa yukhalifu bi amalihi. Lisannya ngomong A, hatinya ngomong yang berbeda, amalnya juga tidak sama. Yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairi. Yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairihi niki enten ukurane nang cara Jawa. Ya. Isu dele sore tempe. Niku mboten enten nek cara Arab. Cara Arab munine yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairihi niki carane Ibnu Katsir. Isu niku A dan sore itu sudah berubah. Wa yumsi ala halin wa yusbihu ala ghairihi. Sore itu dalam satu keadaan dan pagi dalam keadaan yang berbeda. Ini sebenarnya berangkat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, kata beliau itu ya. Rasulullah SAW itu memperingatkan ya kepada kita semua, fitnah itu kata Rasulullah SAW kaki ta'il lailil muslim, seperti potongan malam yang gelap ya. Rasulullah SAW bersabda, takunu baina yaday sa'ati fitanun kaqita'il lailil muslim. Nanti ya akan ada waktunya di mana banyak fitnah kaqita'il lailil muslim, seperti potongan-potongan malam yang gelap.
Nek pun ngliwati malam yang gelap itu, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa saja terjadi pagi hari orang itu iman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya kafir, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya mukmin, paginya kafir. Yabi'u aqwamun dinahum bi aradim minad dunya. Orang-orang pada waktu itu menjual agama mereka dengan harta harga dunia. Atau dalam redaksi yang lain ditambahkan ada kalimat badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datang banyak fitnah yang datangnya seperti potongan-potongan malam yang gelap. Wingginge padha. Isuk wong niku iman, sore ne kafir, atau sore dalam keadaan iman, paginya dalam keadaan kafir. Dia menjual agamanya dengan harga yang murah di dunia. Pun nek ngeten iki contone akeh, apa maneh pun akeh media sosial nggih kan. Pun kathah delok napa jenenge YouTube, ya TikTok, nah, macam-macam lah. Banyak contohnya ya. Banyak contohnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu memang ciri-ciri orang munafik yang oleh Ibnu Katsir itu disebut cirinya tadi adalah mereka orang-orang yang apa namanya? Yusaddiqu bilisanihi wa yunkiru biqalbihi wa yukhalifu bi amalihi. Yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairihi wa yumsi ala halin wa yusbihu ala ghairihi. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ayat ke-9. Mereka melakukan itu tidak menyadarinya. Ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di hati-hati mereka itu, di hatinya orang-orang munafik itu ada marad, ada sakit, ada penyakit. Fazadahumullahu maradah, maka Allah kemudian membuat sakit itu lebih parah, ya. Kenapa disebut di dalam hati mereka ada sakit? Karena ragu-ragu niku masalahnya hati. Hati niku nggak boleh dalam posisi ragu-ragu. Oleh karena itu ada kaidah fikih, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Nek sampean ragu-ragu, sampean tinggal no. Masuklah situasi yang sampean itu tidak ragu-ragu sama sekali. Ragu-ragu ini mboten enak. Ya. Kalau dalam contoh-contoh fikih, misalnya ragu-ragu sholat, pirang rakaat iki mau yo, loro apa telu, 2 atau 3. Maka yang pasti itu adalah 2. Karena jenengan pertanyaannya loro apa telu. Nek pertanyaannya telu apa papat, telu. Begitu. Itu namanya da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, ya. Ambil situasi yang pasti-pasti. Yang pasti, yang lebih sedikit. Ya. Sami, aku mau wis ngentut apa durung? Asale gak ngentut, maka boten. Jadi itu cara mengambil fikih. Tapi nanti beda. Kalau kasus pertanyaannya, aku mau wis wudu apa durung? Nah, gitu. Nah, berarti ya kurang wudu, belum wudu. Gitu.
Kalau keraguannya itu sudah wudu atau belum, maka biasanya kita itu belum berwudu. Nah, itu ya. Maka ambil wudu. Tapi kalau keraguannya wis mari wudu, aku mau wis ngentut apa durung, maka diambil belum. Sudah, pun ragu-ragu. Itu. Sama tadi itu kalau jumlah sholat itu ya, jumlah rakaat dalam sholat. 2 atau 3? 2. Nah, gitu. Kenapa? Karena ragu-ragu itu, ya, itu sesungguhnya sudah menjadi benih penyakit di dalam hati kita. Karena itu summiya syakku fid dini maradan li'annahu yud'ifud dina kal maradi yud'iful badan. Ragu-ragu dalam perkara agama itu disebut penyakit. Karena apa? Karena itu akan melemahkan kita di dalam menjalankan agama. Seperti orang yang kalau kena sakit melemahkan badan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu di surat Muhammad ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala itu memberi perintah sebenarnya ya. Fa'lam annahu la ilaha illa Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah niku kedah harus didukung dengan ilmu. Mun saged melok-melok tok. Meskipun faktane kula panjenengan dadi wong Islam iku wis mergo melok tok. Enten sing adik mikir suwe-suwe biyen. Enten. Ya disyukuri saja bahwa kita itu lahir dari orang tua Islam, dari bapak muslim, dari ibu muslimah. Tapi setiap orang tetap punya kewajiban untuk menambah ilmunya supaya bertambah yakin. Mun saged pancet ngoten mawon, kayak biyen wis. Biyen sampai saiki pancet. Wong bab penggaweane bendina tambah ilmu kok. Ya, ya apa carane iso tambah maneh? Ya apa napa maneh sing kaya pegawai negeri ngoten niku. Mau tambah, ya apa carane munggah pangkat? Ya apa carane ngurus kenaikan fungsional, kenaikan macam-macam. Itu harus tambah. Bab ngoten tambah ilmu nih. Ya bab agama kadang-kadang tidak terlalu banyak diperhatikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit, fazadahumullahu maradha. Maka kemudian Allah menambah penyakit mereka. Kata Al-Baghawi dalam tafsirnya, kok iso tambah? Wong munafik niku sak ayat ae wis ragu. Lho kok mari ngono mudun ayat maneh. Mudun ayat maneh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lagi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ditambah akeh ragune. Ya. Saya tadi sambil di jalan di mobil mendengarkan video di YouTube ya. Siapa tadi namanya tuh. Jadi memang kalau di YouTube itu mau macam-macam orang yang ingin menyerang agama Islam itu banyak. Yang kemarin saya ikuti pendeta sapa iku jenenge, sing wong Islam iku encene kudu wudu wong bayari mek 2,5% ya zakate. Nek wong
Nah, orang Nasrani gak perlu wudu, gak perlu salate, gak perlu bendino ping 5, gak perlu. Soalnya bayare wis 10%. Iku wingi pendeta kula ndelok. Niki wau seje maneh. Ini tadi lain lagi. Orang juga. Lah kalau kita tidak belajar juga nih. Ketika misalnya di dalam surat Al-Baqarah dia tidak menyebut ayatnya. Encene memang sengaja untuk ya menimbulkan keraguan, taswih dalam tubuh umat Islam. Nek sing gak patik ngerti coro Arab, bahasa Al-Qur'an itu kan. Kemudian disebut ayat kalau di dalam surat Al-Baqarah di 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bi li ghairillah. Yang haram itu bukan darah. Darah itu enggak haram lah, pokok darah haram. Karena daging itu kan kumpulan ngono aja ya cerita. Gitu. Yang haram itu mengalirkan darah orang lain. Kalau darah nggak haram hakikatnya. Wong kita itu makan itu daging ikan itu yo ya jaringan-jaringan darah semua itu. Ngono ceritanya. Nah itu kalau kita tidak mempelajari agama, termasuk di dalamnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya mungkin mikir dengan ilmu orang sekarang, ya mungkin mantuk-mantuk kan gitu ya, mantuk-mantuk. Oleh karena itu berbeda dengan orang munafik, seharusnya kita menambah ya pengetahuan itu dengan menambah keyakinan itu dengan pengetahuan dengan ilmu. Ya. Orang munafik itu setiap turun ayat itu justru semakin menambah keraguan, menambah penyakit itu ya tambah ragu-ragu itu. Sementara kalau orang yang beriman beda nanti di surat Al-Anfal ayat 2 kan gitu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dengan ayat Al-Quran itu bertambah yakin. Ya. Beberapa waktu yang lalu untungnya oleh para ulama saat ini sudah dijawab ya. Beberapa waktu yang lalu enten sing punya ide Islam liberal sudah tidak terlalu ini ya, tidak muncul lagi ya seperti yang kemarin. Pertama karena memang orang-orangnya wis jadi anggota legislatif di parlemen, orang-orangnya sudah jadi semua wis meneng kabeh kan gitu ya. Ya, yang kedua ya sebenarnya argumentasinya kan ini. Waktu itu kan yang dibahas misalnya haji. Kenapa haji itu harus bulan Zulhijjah, bulan haram itu tidak hanya bulan Zulhijjah. Ya. Maka ada ide jangan ditaruh di satu waktu saja, mosok tanggal 9 Zulhijjah ngumpul semua di Arafah ya, bulan haji bulan haram ada 4 ya disebar biar tidak uyel-uyelan, biar tidak ada musibah di Mina dan sebagainya. Dulu kan gitu. Dengan alasan al-hajju asyhurum ma'lumat ada di bulan-bulan tertentu. Bulan tertentu itu bulan haram. Ayat yang lain menyatakan bulan haram itu ya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya. Bulan haram itu tidak hanya ada di sana. Ya. Tidak hanya ada di sana, tidak hanya ada di Zulhijjah. Tapi juga ada di Zulqa'dah, gitu kan. Kemudian ada di bulan Muharram, ya. Jadi disebar bulan haram itu. Untungnya kemarin sudah beberapa kali sudah dijawab oleh beberapa kiai, beberapa ustadz gitu ya tentang. Nah itu perlu ditambah pengetahuan itu supaya ya kalau ada keraguan-keraguan tidak menjadi penyakit seperti orang munafik.
seperti orang munafik. Kalau panjenengan niki sering justru ragu-ragu ketika posisinya kita tidak terlalu ngerti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ditambah penyakitnya oleh Allah itu menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena di saat mereka itu dengan satu ayat saja itu sudah ragu-ragu, oleh Allah diturunkanlah ayat-ayat berikutnya. Gitu ya. Baik, walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, dan bagi mereka orang-orang munafik itu pasti akan diberikan azab yang pedih bima kanu yakzibun, dengan sebab apa saja yang mereka sudah dustakan. Ya, azabun alimun ay mu'limun, di mana yukhlisu waja'uhu ila qulubihim, ya, yang menyakitkan, ya, sampai tembus ke hati mereka. Jadi sakitnya itu sampai akan masuk ke dalam hati mereka. Bima kanu yakzibun ay bitakdzibihimullah wa rasulihi fis sirri. Ya, dengan apa yang mereka dustakan, artinya karena mereka mendustakan Allah dan Rasulnya meskipun itu disembunyikan. Baik, hadirin sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, baru 2 ayat bicara tentang sifat orang munafik. Yang pertama, ya, di 2 ayat ini mereka menipu Allah. Ya, yang berikutnya mereka hatinya adalah hati yang penuh keraguan, dan itu menjadi penyakit bagi mereka. Oleh karena itu, ya, kita itu diajari oleh Rasulullah SAW. Nanti beliau menyebutkan ciri-ciri orang munafik itu sebisa mungkin antara yang kita sampaikan dengan apa yang ada di hati kita yang kita inginkan itu tidak berbeda, ya. Karena itu kalau biasa menyembunyikan begitu, itu ciri-ciri orang munafik. Yang kedua adalah kalau mendengar ayat Allah itu harusnya kita semakin yakin, bukan menjadi ragu-ragu. Saya kira demikian. Masih ada 10 ayat lagi bicara tentang ciri-ciri orang munafik di waktu yang akan datang. Barangkali nanti di 10 ayat ini kita akan coba ringkas gitu ya, supaya kita tidak perlu ulang-ulang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.